Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Yuk kakak undang kita semuanya bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yeay. Kita angkat pujian ini bersama-sama ya. Kita nyanyi bersama-sama. Kita sembah, kita puji Tuhan Yesus. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita
Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian ini bersama-sama. Dia Tuhan kita yang besar. Terima kasih Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great
karunia-Mu ke dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus berkati bangsa kami, segala sakit penyakit, COVID, Omikron, apapun itu virus Tuhan Yesus, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami sampai dengan jajaran yang terendah. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan daripada Tuhan. Segala kepemimpinannya semua daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk kota kami, untuk kota yang kami cintai ini Tuhan Yesus, kota Pekanbaru. Tuhan berkati tanahnya, Tuhan berkati air, bahkan udaranya Tuhan berkati. Kami serahkan Tuhan kota kami, kota Pekanbaru dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk pemimpin gereja kami, Opa Niko dan wakilnya, dan Opa Gede dengan wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati lebih lagi, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga bisa membawa gereja kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk papa kami yang kami kasihi, yang kami cintai Tuhan. Tuhan tolong papa mama kami, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan untuk papa kami. Tuhan berkati pekerjaan dan segala apapun jenis usahanya, Tuhan berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk kami anak-anak Tuhan Yesus semuanya. Tuhan berikan kesehatan lebih lagi Tuhan Yesus. Tuhan berikan kami semangat dalam segala hal, kegiatan apapun itu. Tuhan Yesus berikan semangat, Tuhan berikan semangat dalam sekolah kami. Tangan Tuhan senantiasa melindungi kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kita mau mendengar firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu hari ini. Kami mau mendengar firman Tuhan, urapi kami semua, Roh Kudus hadir mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa kabarnya? Di tahun yang baru, lebih bersemangat lagi ikut Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini berjudul Orang Nazaret. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Matius 2 ayat 1 sampai 23. Nah, yuk adik-adik dengerin kakak ya. Kakak mau tanya nih, siapa di antara adik-adik yang masih punya dedek yang masih bayi? Dah, adik-adik tahu nggak? Dedek bayi itu lucu kan? Lucu ya, lucu banget. Bahkan kadang gemesin. Tapi coba lihat gambar nih. Kejam sekali prajurit ini adik-adik. Bayi-bayi ini mau
diapain? Dibunuh oleh prajurit. Aduh, jahat banget. Kenapa bayi-bayi ini mau dibunuh ya? Nah, adik-adik dengar cerita kakak lanjutannya. Dengerin kakak ya. Kisah ini diawali dengan seorang raja yang sangat kejam dan sangat iri hati. Raja ini menjadi kaget, marah dan iri hatinya mendengar orang-orang yang bertanya gini, "Di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika raja itu mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana raja orang Yahudi yang akan dilahirkan? Mereka berkata kepada raja itu, "Di Betlehem, di tanah Yehuda. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi." Lalu dengan diam-diam raja itu memanggil orang-orang yang bertanya itu dan dengan teliti bertanya sama mereka. Bila mana bintang itu nampak, raja ini punya rencana licik. Rencana yang dari si iblis. Kemudian raja menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya nih, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai raja itu. Dan segera sesudah kamu menemukan raja itu, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun dapat menyembah raja itu." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah orang-orang yang dari tempat jauh itu mencari raja yang baru lahir itu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Setelah orang-orang yang dari jauh itu bertemu dengan raja yang baru lahir, mereka pulang ke negerinya melalui jalan lain. Maka raja yang kejam ini menjadi sangat marah dan dia berkata, "Bunuh semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah, termasuk bayi-bayi." Aduh, kejam banget nih raja. Adik-adik tahu nggak? Ibu-ibu nih, para mama-mama menangis dengan sedih karena ngelihat anak-anak mereka dibunuh dengan sangat kejam. Saking sedihnya mereka nggak mau dihibur. Suara tangisan para orang tua keras sekali. Lalu di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Nah, lihat ini. Ini adalah bayi tersebut dengan kedua orang tuanya. Wes, kasihan sekali mereka. Lihatlah papa dan mama dari bayi ini. Mereka bersusah payah untuk mencoba menyelamatkan bayi mereka. Mereka berangkat dari sebuah kota yang bernama Bethlehem, lari ke Mesir. Wah, adik-adik, itu jauh banget. Adik-adik perlu tahu ya, jarak Bethlehem ke Mesir adalah 690 km. Hampir sama dengan jarak Pekanbaru ke Medan, yaitu 647,1 km. Tambah sedikit lagi. Adik-adik juga harus ingat, waktu itu belum ada pesawat atau mobil atau bahkan kendaraan umum. Jadi mereka naik apa, Kak? Mereka naik keledai. Adik-adik tahu nggak? Keledai nggak bisa bergerak cepat seperti kuda. Padahal mereka sangat jauh perjalanannya. Itulah pengorbanan papa mama dari bayi itu untuk menyelamatkan anaknya dari pembunuhan yang kejam. Mereka harus menyediakan makanan yang seadanya dalam perjalanan. Waktu itu belum ada GoFood atau ShopeeFood atau yang lainnya belum ada. Kalau sekarang udah gampang. Nah, adik-adik perlu ingat juga, mamanya kan baru melahirkan.
pasti masih tersisa rasa sakitnya. Ibu Maria, nama mama bayi tersebut harus berangkat ke tempat yang jauh. Suasana asing dan kesendirian di perjalanan. Di jalan itu tahu nggak, udah kepanasan, kedinginan, jalannya yang berbukit-bukit. Kalau ada hujan nih contohnya, mereka harus mencari tempat berteduh. Semuanya dilakukan sama Bapak Yusuf, Papa bayi itu dan Ibu Maria untuk sang bayi anak yang mereka kasihi. Syukur kepada Tuhan adik-adik, akhirnya bayi ini bisa selamat. Bapak Yusuf, Ibu Maria dan bayi mereka tiba di Mesir. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah itu tak lama kemudian raja yang kejam ini mati dengan cara yang hina. Ia mati dan pergi ke neraka. Dan setelah itu kedua orang tua ini membawa anak mereka dari Mesir kembali ke Nazaret. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes ayahnya, raja yang kejam tadi, Bapak Yusuf takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Bapak Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Anak ini yang kelak akan menjadi raja. Makin besar dan semakin disukai Allah dan manusia. Anak ini tinggal di kota Nazaret bersama dengan papa dan mamanya. Ia disebut juga orang Nazaret karena tinggal dan besar di kota Nazaret. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah nama anak yang kelak akan menjadi raja ini? Siapakah namanya? Adik-adik pasti tahu ya. Namanya adalah Yesus. Dialah Tuhan dan Raja kita. Yeay, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya. Berapa umur kalian sekarang? Oh, kalian jawab, Kak Lucy nggak bisa dengar. Nih, bagaimana perlakuan adik-adik terhadap papa dan mamamu? Suka ngomel karena kalau makanannya kurang enak, atau marah-marah terus karena disuruh belajar, atau nih marah-marah terus kalau disuruh berhenti main game, marah-marah ketika disuruh berdoa dan membaca Alkitab, atau bisa juga nih ngomel ketika mama atau papa minta tolong sesuatu, atau nggak maulah, atau kesal karena mama minta tolong jaga adiknya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, hari ini kita belajar supaya hati anak-anak berbalik kepada bapa-bapanya. Supaya kita belajar mengasihi dan mengampuni papa mama kita. Papa mama kita sayang sama kita. Apa saja yang dilakukan untuk anak-anaknya sama seperti Bapak Yusuf dan Ibu Maria yang melindungi anaknya supaya aman dari raja yang jahat. Demikianlah papa mama kita juga sayang sama kita. Mari kita lihat ayat hafalan kita hari ini yuk, di Keluaran 20 ayat 12. Nah, ini ayat hafalan untuk adik-adik yang masih kecil ya. Nih yuk, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yuk, ulang yuk yang adik-adik kelas kecil ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Sekali lagi, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, sekarang untuk kelas besar, yang kelas besar agak panjang ya. Yuk, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yuk ikutin Kak Lucy ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ayat ini bukan hanya dihafalkan, tetapi juga harus dilakukan.
Ayat ini bukan kata kakak atau kata Pak Pendeta, bukan kata papa mama juga. Tetapi ini adalah firman Tuhan yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan adik-adik? Nah, kita berdoa, ambil keputusan dengan sikap yang benar. Biarlah hari ini hati anak-anak berbalik kepada Bapaknya. Ada kasih dan pengampunan dari Tuhan turun atas kita semua. Mengasihi dan mengampuni. Adik-adik boleh sebut nama papa mama kita dalam doa. Doakan papa mama kita. Papa mama kita memang bukan papa mama yang sempurna. Tapi kita belajar melakukan apa yang Tuhan sampaikan untuk menghormati papa mama. Supaya berkat Tuhan turun atas kita semua. Nah yuk Kak Lucy mau ajak adik-adik yang di rumah kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih untuk hari ini kalau kami belajar Tuhan. Kami belajar untuk menghormati papa mama. Kami belajar untuk mengasihi papa mama dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan setiap apapun perintah mereka kami mau lakukan. Kami nggak mau ngomel-ngomel lagi. Kami nggak mau marah-marah lagi. Karena kami mau menjadi anak yang taat. Taat sama Tuhan. Kami mau taat sama papa mama. Bahkan kami mau taat di sekolah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jilat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan yang kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Abang Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya.